Ngaminya bener, ngaminya kayak tak mau sama suamimu. Itu bapak anak-anak mutar, nanti doain khusus. Ya, jadi ini ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya. Karena dikuasai oleh kesombongannya. Kadang, mohon maaf, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya tuh, dia ngakui pernah seorang perempuan, iya bu ya, kenapa ya kalau saya sama suami kok jadi emosian? Emosian. Karena dia merasa punya lebih, iya betul, betul omongan bu ya, bener nih. Bukan ente yang ngomong gitu, banyak ngomong iya betul omongan bu ya, iya setelah saya punya kelebihan itu gampang emosian, dikit-dikit emosian, emosian. Ditanya sudah masa belum, emosian saya padahal ditanya tok dulu masa biasa. Karena merasa saya ngasih duit suruh masak lagi, betul itu? Paham enggak? Nah tolong tingkatkan kelembutan, tawadhu itu indah. Bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya, kebahagiaan. Karena apa? Indahnya mencintai di saat memberi, bukan di saat menerima. Di saat memberi puncak keindahan. Tahu kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta benar kok. Orang kalau sudah mencintai berkorban banyak. Indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Maka kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana? Ya, suami tinggal di rumah. Suamimu di mana? Ya, nah, tolong jadi begitu. Maka tata hatimu bagaimana agar tidak kurang cinta yang sudah suami dulu. Termasuk ini ada ilmu yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah. Seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf saat ini biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Bertanya tuh, suami saya udah punya kerjaan kontak landung, saya dari Hongkong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara begitu ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Gak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hongkong begini standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa, anaknya Pak ini soleh bisa. Sekarang enggak harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah kebiar, kenapa? Level, nggak level dong dengan aneh. Alumni Hongkong. Levelku bangga sing soleh Pak. Nah, belajar mencintai itu indah. Kemudian dengan bertawadhu, tawadhu itu belajar, tolong dengan suamimu yang tutur kata yang lembut itu menjadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih cover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridhoi kan saya bayari rumahnya. Oh benar kan? Buka-buka sama nabi abang. Begitu. Suamimu itu di saat bekerja nggak dapat duit mau pulang tuh gemeteran dia tuh. Mikir saya nggak bawa duit. Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya tuh digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan sahan mulai tadi sebelumnya bertaring nih. Ini masalahnya sebagian. Kita ini dibahas ini. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah, tadi bisnis nggak dapat, pasti suamiku istriku bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya masa istri. Satu nggak khusus semuanya. Jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri solehah, apa salahnya? Pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut wahai suamiku. Masa ngelihat orang cantik ini masih takut, masih cemberut. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahannya hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah. Karena apa?
selama ini suaminya itu nggak bisa kerja, bangkrutan. Mau kerja ini nggak bisa, ini nggak dapat duit. Sehingga yaitu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi. Akhirnya wanita itu ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah. Dia nggak bisa kerja. Dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya dia. Pokoknya begitulah, pokoknya dia nggak bisa. Terus kata baginda Nabi, Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita tersebut, ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya kalau orang sekarang, saya masih punya tabungan dari Hongkong Bu ya. Iya gitu. Kalau yang nanya Bu ya, itu kan Rasulullah itu ditanya. Rasulullah bertanya pada sahabat Nabi, ngomong apa? Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi, biarpun ya pas-pasan. Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban-jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Dia mengerti cinta, mengerti hidup indah tanpa syarat kok, benar harta melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia ngerti cinta, dia mikir, masa gara-gara begitu saya harus tak cerai? Ya Rasulullah. Nah ini kan cerdas dia. Siapa yang cerdas? Kami yang cerdas Maya. Tapi terlanjur ketahuan gak cerdas tadi. Terlanjur ketahuan gak cerdas. Gimana ini? Masya Allah. Harus banyak ngaji deh sama Buya nanti. Buya akan datang. Baik. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Nah, yang penting kan tercukupi hidup. Ya, nah dicukupi kok? Bagaimana cara berpikir? Anda punya rezeki, bisnis jalan. Suami nggak ada, suami sudah bekerja, cerai payah, capek tapi tetap gagal, memang nggak bakat. Tapi memang rezeki oleh Allah, Allah lewatkan pada Anda, syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji, membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita akhirnya unik, cerdasnya perempuan sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup, yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngindil saya, ngawal saya. Ini kan cerdas. Nah kok malah bikin keluh kesah, kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa makan. Itulah yang perlu cerdas hidup. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian Mas Ibu, kejadian. Ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya kan begitu. Dia sukses, dia sampai punya rumah sakit, saya punya sekarang, sukses. Kemudian punya suami, itu memang setiap bisnis gak bisaan. Kemudian dia ngadu kita, saya minta pisah Bu ya. Kan gak enak masa ada suami kayak begitu. Suami gak pernah kasih nafkah dan gak pernah, suami gak punya kerjaannya mapan katanya. Oh iya. Akhirnya ditanya, suamimu ngerong-ngerong kamu? Enggak. Ngambil duitmu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik. Kalau begitu tunggu saya selesaikan. Nanti harus duduk sama saya minimal 1 jam. Harus duduk. Kayaknya harus belah otaknya dia ini. Saya kasihkan, subhanallah. Kecuali suamimu merongrongmu, ngambil duitmu habis-habisan, dolim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Lihat, coba kau berpikir cerdas, jauh lebih bagus. Kamu saat ini punya suami, lihat, dia bisa maksimal dengan dirimu. Pun rezeki saya cukupi, lihat. Anakmu ngambil kedokteran semuanya bisa kau biayai. Anaknya bisa sekolah semuanya. Anaknya bisa sudah berdiri sukses. Cuman pada usia sudah menjelang 50, mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda pikir sih ya? Dan suamimu bukan orang yang zalim kan? Jadi maksudnya, jadi kakek, ayah punya utang ke nenek, ya kan?
maka bukan kewajiban anak untuk membayar. Tetapi kebaikan hati seorang anak agar ayahnya lega sehingga kerja untuk bayar utang ayahnya. Sampai hari ini pun Anda tidak punya kewajiban membayar utang ibumu. Cuman hidupmu kan ingin bahagia, sehingga sampai pergi ke sini ingin bayar utang ibu. Jadi secara kewajiban tidak ada kewajiban bayar utangnya orang lain. Cuman nanti kalau subhanallah ayahmu yang bertanya, kok ayahmu meninggal dunia? Ingat, kalau ayahmu meninggal dunia, kamu tidak boleh mewarisi hartanya kecuali diambil untuk bayar utang dulu. Di situ baru. Anak jahat tiba-tiba langsung ambil anak, coba dibagi sebelum ditagih utang. Kurang ajar. Segera beresi mana utangnya ayah atau ayah ke nenek, bayar utangnya semuanya.